Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya, semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Burkanal Mukhalid sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Malvira Triangelia. Saya Wanda Beriska. Saya Sasi Kirana Putri Roja. Saya Gatis Esa Fitri. Saya Abi Martaya. Saya Yusmin Agama Negara Tamunan. Saya Bimo Levin Akmal. Saya Habib Fakhrudin Azam. Saya Muhammad Faiz Ayasan. Oke. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk mempresentasikan analisis kita atau penelitian kita yang berjudul pengaruh penggunaan e-wallet terhadap pola konsumsi mahasiswa baru IPB University Angkatan 62. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung saja ke orang pertama yang akan membahas tentang pendahuluan. Kepada Yasser, dipersilakan. Baik pemirsa sekalian, penelitian ini kami lakukan diletak belakangi oleh perkembangan teknologi yang saat ini berpengaruh dan juga mengubah cara kita dalam bertransaksi. Penggunaan e-wallet saat ini berkembang sangat pesat, khususnya di kalangan mahasiswa yang sangat responsif terhadap inovasi digital. Nah, secara khusus, pada saat ini kami meneliti mahasiswa baru IPB University Angkatan 62. Mengapa demikian? Karena kami menilai bahwa mahasiswa baru merupakan fase transisi dari masa sekolah yang sedang mengalami adaptasi baik secara lingkungan akademik maupun juga secara pengelolaan finansial secara pribadi. Oleh karena itu, kami berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara nyata bagaimana perkembangan teknologi berpengaruh terhadap pola konsumsi pola konsumsi mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang sedang mengalami masa transisi dari masa sekolah ke masa kuliah. Oke. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dari penyampaian yang dilakukan oleh Yasser. Dapat kita simpulkan bahwa tujuan yang akan kami lakukan adalah menganalisis dengan mempertimbangkan intensitas, frekuensi, dan juga jenis transaksi yang digunakan oleh mahasiswa tersebut dalam menggunakan e-wallet. Selanjutnya, metodologi akan disampaikan oleh Bimo dan juga Esa. Kepada Bimo dan Esa, dipersilakan. Selanjutnya adalah bab metodologi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel, berbasis sampling dengan data primer yang diambil dari survei 100 orang mahasiswa baru Angkatan 62 IPB University melalui kuesioner Google Form. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Karena kami kelompok ganjil, kami mendapatkan pendekatan kuantitatif dengan metode survei kuesioner Google Form. Nah, kemudian data yang kami hasilkan dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dan untuk terusan di kami silakan. Oke. Setelah mendapatkan metodologi, kami lanjut ke tahap hasil dan juga penelitian. Bab hasil dan penelitian akan disampaikan oleh 3 orang rekan saya, yaitu Wanda, Viva, dan juga Serpin. Kepada mereka bertiga dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Gambaran umum respondennya adalah mahasiswa baru IPB Angkatan 62. Kenapa diambil mahasiswa baru IPB Angkatan 62? Karena mereka sedang beradaptasi dengan lingkungan kampus. Responden ini berasal dari berbagai fakultas yang berada di IPB University. Keberagaman latar belakang ini memberikan data yang representatif tentang perilaku konsumsi digital di kampus. Hasil penelitian, data menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa baru IPB University lebih banyak menggunakan e-wallet dibandingkan menggunakan metode pembayaran yang lainnya. Ini terlihat dari jawaban dominan di angka 4 dan 5. Lanjut, kemudahan menjadi dasar utama dengan hampir seluruh responden menjawab di skor 5. Hal ini mengindikasi tingginya penerimaan teknologi di kalangan mahasiswa baru. Oke, dari hasil dan penelitian tadi, kami mendapatkan 4 data, dan di sini ada data pola transaksi dan nominal pengeluaran harian mahasiswa PKU IPB University dalam menggunakan e-wallet. Nah, di kanan pojok ini ada pola transaksi kategori penggunaan e-wallet oleh responden. Dan bisa kita lihat di sini itu yang paling tinggi ada di transaksi digital di angka 56,9%, di mana ini menunjukkan bahwa kalau mahasiswa PKU IPB University ini lebih sering menggunakan e-wallet untuk transaksi digital seperti penggunaan pulsa,
pembayaran paket data, online shop, dan pembayaran lainnya. Lalu di posisi kedua itu ada di kategori makanan, dan yang paling minim ada di kategori transportasi. Lalu ada selanjutnya di data kedua ini ada distribusi rata-rata nominal harian transaksi e-wallet. Seperti yang kita lihat di data ini itu menunjukkan rata-rata nominal harian transaksi e-wallet ini di angka 65,7% dominannya. Sehingga pengeluaran harian dominan 0 sampai 50 ribu per hari berfungsi terutama untuk pembayaran micropayment. Oke, saya akan menjelaskan mengenai inklusivitas dan kendala teknis dari penggunaan e-wallet. Berdasarkan dari hasil survei kami, itu ada gambar grafiknya di mana ada poin tertinggi itu 4 dan 5 yang di mana mereka tuh sangat setuju kalau misalkan penggunaan e-wallet itu membuat adanya impulsivitas terhadap pengguna. Impulsivitas sendiri kan penggunaan yang tiba-tiba tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi kayak mahasiswa sendiri tuh spontan membeli barang yang sebenarnya mungkin bukan barang primer. Jadi penggunaan e-wallet itu sangat mempermudah mereka melakukan suatu hal yang impulsivitas. Lalu untuk kendala teknisnya sendiri, kalau penggunaan e-wallet itu bisa melalui jaringan, limit saldo, ataupun gangguan yang lainnya. Jadi di pembahasan ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, e-wallet sebagai fasilitator penggunaan transaksi. Dari hasil penelitian, banyak mahasiswa yang menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet ini sangatlah mudah untuk digunakan. Sehingga ini dapat meningkatkan mobilitas dan juga praktisan mahasiswa dalam melakukan kegiatan jual beli. Yang kedua, pengaruh e-wallet terhadap perilaku impulsif. E-wallet berpotensi untuk memicu perilaku impulsif karena aspek kemudahan dan juga promosi yang ditawarkan oleh e-wallet itu tersendiri, sehingga sebagian mahasiswa masih merasa boros ketika menggunakan e-wallet. Namun faktanya, nominal harian yang dikeluarkan oleh mahasiswa masih di kisaran 0 sampai 50 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan impulsif itu masih ada, namun skala finansial masih menjadi batasan. Yang ketiga, kontrol dan literasi keuangan. Meskipun banyak responden yang merasa diuntungkan dengan adanya e-wallet ini untuk berbelanja, responden memberikan skor sedang hingga tinggi untuk berkemampuan untuk mengontrol pengeluaran. Hal ini sangat penting untuk dipelajari agar mahasiswa dapat terhindar dari sifat pemborosan. Yang keempat ada dampak sosial ekonomi atau digital divide. Responden menyadari bahwa ada pihak yang terdampak negatif seperti pedagang kecil yang belum menggunakan QRIS. Kesadaran ini sejalan dengan temuan Hadi dan Nawawi pada tahun 2020 bahwa adopsi e-wallet di lingkungan kampus dapat menimbulkan kesenjangan bagi pedagang tradisional akibat berkurangnya transaksi tunai. Yang kelima ada e-wallet dan pergeseran pola konsumsi. Penggunaan e-wallet yang dominan pada transaksi digital dan makanan dapat menunjukkan pergeseran pola konsumsi mahasiswa menuju layanan transaksi digital. Hal ini sejalan dengan temuan Putri dan Susanti pada tahun 2022 bahwa fitur e-wallet yang terintegrasi seperti layanan pesan antar makanan dan pembelian pulsa dapat menimbulkan return spending atau pengeluaran kecil berulang yang secara tidak sengaja, tidak disadari. Yang terakhir ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini terbatas menggunakan analisis deskriptif dan belum menguji hubungan kausalitas menggunakan metode statistik seperti regresi berganda atau SEM. Serta sampel hanya mencakup mahasiswa baru angkatan 62, membuat generalisasi perlu dilakukan secara hati-hati. Kita sampai di slide terakhir yang yaitu kesimpulan dan saran. Terima kasih kepada Hilmi dan juga Fira yang telah menyampaikan bab sebelumnya. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Sasa. Jadi untuk kesimpulan, penggunaan e-wallet terbukti memudahkan pembayaran mahasiswa dan mendorong akses digital
akses digital, namun berpotensi memicu perilaku konsumtif dan ketergantungan. Kemudahan penggunaan menjadi faktor utama yang meningkatkan frekuensi konsumsi. Meskipun demikian, mahasiswa IPB menunjukkan literasi keuangan yang relatif baik, sehingga masih dapat mengelola pengeluaran dan menghindari dampak negatif secara mendalam. Oke, dari penelitian yang telah kami lakukan, kami mengharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode lain yang lebih yang lebih bisa mendapatkan hasil yang lebih dalam, seperti metode campuran, analisis kompleks, dan juga survei jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.